Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpina Nurul Jannah akan menjelaskan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. A. Pengertian. Pengertian ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta unsur penerapan. Ejaan diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan karya sebuah tulisan. Pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Selanjutnya, B. Sejarah ejaan. 1. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Van Ophuijsen dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam keejaan ini adalah sebagai berikut. A. Huruf C untuk menuliskan kata-kata yang payah dan sayang. B. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur. Walaupun tulisannya OE tapi dibacanya tetap U. Jadi otomatis dibaca guru, itu, dan umur. C. Tanda diakritik seperti koma ain dan trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan dinamai. Selanjutnya, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Sehubungan dengan pergantian ejaan tersebut, maka A. Huruf OE diganti U. Jadi huruf O itu terdapat pada ejaan Van Ophuijsen dihapuskan dan diganti U seperti guru, itu, umur. Jadi pengucapan dan tulisan itu sama. B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata tak, pak, maklum, rakyat. Tapi sebelum ejaan Suwandi, ejaan Van Ophuijsen juga memakai bunyi hamzah, yaitu misalnya kata tak pada ejaan Suwandi tak. Jadi itu perbedaannya. C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak berjalan-jalan ke barat-baratan. Itu tidak ada dalam ejaan sebelumnya. D. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti kata depan pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis dan dikarang. 3. Ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu, Slamet Mulyana Syekh Nasi bin Ismail sebagai ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo, yaitu ejaan Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama bertahun-tahun itulah mengurungkan peresmian ejaan tersebut. 4. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa disebut EYD. Pada tahun 1972, tepatnya pada 16 Agustus,
Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan tersebut. Selanjutnya, Sejarah 5. Sejarah PUEB. PUEB sendiri itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0543A/1987 pada tanggal 19 September. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. PUEYD diganti menjadi PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selanjutnya, C. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Sudah kita rahasia umum kita ketahui bahwa huruf abjad itu terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal sendiri terdapat 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Tapi ada yang khusus untuk huruf vokal, yaitu huruf pada huruf E. Pengucapannya atau pelafalannya atau yang disebut diakrik ini memiliki ejaan jika digunakan dapat menimbulkan keraguan. Misalnya, diakrik E dilafalkan E seperti kita menyebutkan pada umumnya. Contoh, anak-anak bermain di teras. Contoh selanjutnya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian B, diakrik E dilafalkan E. Itu contohnya, kami menonton film seri. Contoh lain, pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Selanjutnya, C, diakrik E dilafalkan E. Contohnya, kecap dulu makanan itu. Jadi bukan kecap ya, tapi kecap. Selanjutnya, pertandingan itu berakhir seri. Seri dan seri itu hampir penyebutannya hampir mirip, tetapi sebenarnya berbeda makna dan artinya. Selanjutnya, 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh, khusus, akhir, ngilu, sayang, isya, dan hanyut. 6. Huruf kapital. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar biasanya terdapat di awal kalimat. Seperti pada contoh, Adit sedang bermain di taman. Otomatis kata Adit itu merupakan kalimat awal. Jadi huruf kapital terdapat pada kata Adit, itu pada huruf A. Selanjutnya, huruf miring. Biasanya huruf miring digunakan pada penggunaan untuk menulis buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip. Selanjutnya, penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah,
Buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. Imbuhan itu sering diartikan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berarti kata imbuhannya itu pada berjalan itu. Kemudian berkelanjutan, maka kata imbuhannya itu adalah jadi berkelanjutan. Kemudian mempermudah, kata imbuhannya gemetar, kata imbuhannya lukisan, kata imbuhannya jadi lukisan. Kemauan, kata imbuhannya ke, dan perbaikan, kata imbuhannya per. Selanjutnya C. Kata turunan. Kata turunan itu jadi jika bentuk dasar berupa gabungan kata. Contohnya, bertepuk tangan, garis bawahi. D. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. Selanjutnya E. Gabungan kata. A. Majemuk. Contoh majemuk adalah duta besar, kambing hitam, kereta api, cepat, luar biasa, orang tua. B. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contohnya, acap kali, ada kalanya, olahraga, dan lain-lain. C. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung strip. Contoh, mama papa saya. Maka tanda hubung strip itu diletakkan pada kalimat mama papa dan lain-lain. Selanjutnya kata ganti. F. Kata ganti ku, kau, mu, dan ya. Contohnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Itu adalah contohnya. G. Kata depan di, ke, dan dari. Penulisannya harus ditulis secara terpisah. Contohnya, di mana Siti sekarang? Otomatis di mana itu kata di-nya ditulis secara terpisah. Contoh lain, mereka ada di rumah. Maka kata depan yang dipisah adalah di rumah. Contoh lain juga, kemana saja ia selama ini. Maka kata depan yang ditulis terpisah adalah ke mana. Itulah kata depan di, ke, dan dari. Selanjutnya H. Kata si dan sang ditulis terpisah. Contohnya, sang pemuja cinta, si penulis surat, dan lain-lain. I. Pemenggalan kata. Pembengkalan kata dasar. Misalnya, buah, main, niat, saat. Itu adalah kata-kata yang sering kita ucapkan. Tapi kita tidak tahu itu ada pemenggalan kata buah. Biasanya masyarakat suka membilangnya buah saja tanpa melakukan penekanan pada buah. Selanjutnya, pemenggalan kata turunan. Misalnya, berjalan, makanan, diambil. Selanjutnya, partikel. A. Partikel lah dan kah. Contoh, bukalah sepatumu itu, apakah dia sombong? Itulah contoh dari partikel lah dan kah. Selanjutnya, partikel pun. Contohnya, ingin makan pun tidak bisa, hendak pulang pun tak ada kendaraan. Itulah contoh partikel pun. Partikel per. Contohnya, harga baju itu harganya 25.000 per kodi. Maka contohnya pada kalimat per kodi. Selanjutnya, K. Singkatan dan akronim. A. Singkatan. Singkatan itu terdiri bermacam-macam. Yang pertama, yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Dede Wirawan S.com. Maka antara sarjana komunikasi itu disingkat menjadi S.com. Dikasih titik antara S dengan K. Selanjutnya yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DPR, SMA. Itu adalah singkatan nama resmi. Jadi,
tidak diikuti dengan tanda titik, karena itu merupakan nama organisasi pemerintah yang resmi. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan 1 tanda titik. Misalnya, singkatan dari dan lain-lain, maka singkatannya DLL titik. Contoh lain, atas nama A titik N, contoh lain sampai dengan S titik D. Itu adalah contoh merupakan sangat familiar bagi kita, sering melihat, tapi kita tidak tahu apakah itu singkatan umum atau apa. Selanjutnya, 4. Lambang kimia. Biasanya lambang-lambang kimia itu banyak sekali jenisnya, dan banyak sekali juga singkatan-singkatannya. Misalnya, kilogram disingkat menjadi Kg. Kemudian, gram disingkat menjadi GR. Selanjutnya, akronim. Akronim juga memiliki macam-macam. Yang pertama, akronim nama diri yang gabungan huruf awal, gabungan sukukata atau gabungan huruf dan suku kata. Contoh, ABRI. ABRI itu akronim dari nama diri. A-nya itu angkatan, B-nya itu bersenjata, R-nya itu Republik, I-nya itu Indonesia. Selanjutnya yang kedua, akronim nama diri yang gabungan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf awal. Contohnya IWAPI. IWAPI itu akronim nama diri dari gabungan satu kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal, yaitu misalnya I berasal dari kata atau kalimat ikatan, W itu wanita, dan P adalah pengusaha Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, akronim bukan nama diri yang gabungan huruf, sukukata ataupun huruf dan sukukata yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pemilu. Pemilu akronimnya itu pemilihan umum. Rapim, rapat pemimpin. Selanjutnya, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya, penulisan kata serapan. Kata serapan adalah yang berasal dari bahasa-bahasa asing atau bahasa daerah. Dilihat dari tarafnya, penyerapannya ada 3 macam, yaitu yang pertama, kata asing atau diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, misalnya kab, sirsak, iklan, kamar, dan lain-lain. Yang kedua, kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalnya. Penulisan dan pengucapan masih mengikuti cara asing, misalnya web, server, timeout, dan lain-lain. Yang ketiga, kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan ditulis sesuai EYD. Misalnya, komputer itu berasal dari kata asing computer. Contoh lain, matematik. Kata asingnya itu matematik. Contoh lain juga, bisnis itu kata asingnya business. Kata serapan juga memiliki 2 macam, yaitu yang pertama, penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Artinya, kata serapan ini disesuaikan dengan ejaan yang benar-benar baku. Yang kedua, penyesuaian akhiran asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh, seperti standarisasi, implementasi, objektif, dan lain-lain. Itulah materi yang saya paparkan dan yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.